Pabrikan mobil listrik BYD mencuri perhatian di Gias 2025 dengan meluncurkan BYD Atto One. Varian mobil listrik anyar ini menawarkan konsep mobil listrik yang ringkas, mungil, tapi nyaman dikendarai. Harga mobil ini membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, mobil ini dijual mulai dari 195 juta rupiah untuk varian Dynamic dan 235 juta rupiah untuk varian premium. Nah, sobat bisnis, ini adalah interior dari BYD Atto 1 yang tadi kita bilang harganya sangat bisa bilang mengejutkan dengan 195 juta rupiah dan juga 235 untuk tipe yang premium. Nah, yang saya dudukin ini adalah yang tipe premium, di mana jarak tempuh yang bisa ditempuh adalah 380. Kita lihat interiornya, perpaduan warnanya ini menurut saya itu sangat unik dan sangat menarik. Klasik modern, perpaduan antara warna hitam dengan abu-abunya ini, silver. Ini empuk lagi cuy, empuk banget sumpah. Dan desain yang melengkung kayak gini justru menegaskan garis-garis yang sangat dynamic, sesuai dengan namanya, tipenya dynamic. Nah, kalau boleh lihat sini, ini beberapa fitur yang ada dan unik menurut saya. Kenapa? Biasanya shifter dari kendaraan itu ada di sebelah sini. Tetapi di BYD Atto, di sebelahnya driver dan penumpang ada wireless charging. Anda bisa ngecas di sini langsung, dan di sebelah sini shifternya malah bukan di bawah tapi di sebelah kiri dari setir. Jadi Anda lebih mudah ketika misalnya mau mundur, tinggal pencet ke atas, maju ke bawah, netral ke tengah. Lalu kita lihat di sini ada dua layar. Biasanya display yang ada di kendaraan listrik ataupun beberapa model-model terbaru mobil hanya ada satu di tengah, tapi ini ada dua. Yang ini menunjukkan untuk kilometernya berapa, berapa KWH-nya, range-nya sudah berapa, kemudian kondisi parkingnya segala macam. Keterangan tentang mobil ada di sini. Dan untuk display yang audio dan lain-lain, ini sudah support dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi Anda nggak perlu ribet. Yang punya iPhone ataupun yang punya Android masih bisa langsung connect, lihat Maps atau dari HP langsung kelihatan di sini. Nah, coba di sini lihat, sporty banget desain dari joknya. Kita lihat nih, kayak kursi pembalap, dan perpaduan warnanya juga sangat keren banget. Di sini BYD Atto menyediakan 3 varian warna, yaitu ada warna hitam, putih, dan juga warna hijau agak kuning-kuningan. Dan dengan konsep yang ringkas dan juga sporty ini cocok buat kalian yang anak muda yang suka berjalan-jalan di perkotaan dan tidak akan ribet ketika nyari parkir. Nah, kalian nggak usah takut kalau misalnya bawa mobil BYD Atto 1 ngecasnya lama. Enggak kok, ini udah DC charging, di mana ada pilihan untuk AC charging dan juga DC charging 2 ini. Pengisiannya hanya perlu waktu 30 menit untuk 30% sampai ke 80%. Jadi kalau dibawa jarak jauh juga masih bisa jadi pilihan buat Anda. Nah, kalau kita lihat bagasinya juga nggak kecil-kecil banget untuk sekelas city car. Karena apa? Ini naruh 2 koper juga ditumpuk masih masuk ya. Kalau buat ibu-ibu nih atau kalian yang tinggal di apartemen mau belanja, beli galon yang banyak, dan masih bisa diputer atau didudukin si bangkunya supaya lebih luas kalau kalian misalnya mau ada bawa barang-barang yang banyak banget. Nah, meskipun mobil ini ringkas, nggak besar city car, tapi untuk jadi penumpang ini masih nyaman. Kenapa masih nyaman? Legroomnya masih ada 1 jengkal, nggak sempit di belakang, kaki masih bisa maju. Bahkan untuk 5 orang pun dengan anak-anak lagi masih bisa, karena di sini disediakan juga headrest, ada 3 biji untuk 3 penumpang di belakang. Tapi untuk berempat aja ini udah sangat luas banget, nggak sempit. Headroomnya juga masih cukup tinggi untuk tinggi saya yang sekitaran 175 meter.
ketinggian 175 cm. Nah, ini ketingginya tuh masih headroomnya masih ada, jadi nggak mentok-mentok banget. Belum lagi nih, wah nih materialnya emang enak banget, empuk. Ini joknya nyaman banget, empuk banget, dan desainnya lagi, balik lagi ke desainnya, sporty banget dan cocok buat Anda yang masih muda dan juga suka berkelana kemana-mana bersama dengan keluarga. Mobil ini memiliki wheelbase 2500 mm atau 2,5 meter yang membuat ruang kabin depan dan belakang terasa luas. Selain itu, Atowan juga memiliki panjang 3925 mm, lebar 1720 mm, dan tinggi 1590 mm, membuat mobil ini nampak ringkas dan cocok di jalanan perkotaan. Mobil ini menghasilkan motor penggerak 55 kW yang menghasilkan torsi 135 Nm dengan kecepatan maksimal hingga 130 km per jam. Atowan menggunakan baterai jenis Blade Battery berkapasitas 30 kWh untuk varian dynamic yang bisa menembus jarak 300 km dalam sekali pengisian, serta kapasitas baterai 38,8 kWh dengan jarak tempuh mencapai 380 km untuk varian premium. Selain itu, terdapat pula Cruise Control Electric Parking Brake atau APB, Auto Brake Hold, serta Ventilate Disc Brake. Nah, BYD Atto ini memiliki beberapa fitur menarik yang bisa Anda gunakan. Salah satunya mode ketika Anda berkendara. Mode pertama yaitu mode normal. Mode ini untuk biasa kita berkendara, dan ada juga mode sport. Atau kalian yang ingin mode yang lebih irit, lebih eco driving, kalian bisa pilih dengan mode eco. Di sini kita lihat ya. Jadi posisi tombolnya ada di sebelah shifter, di sebelah kiri. Kita tinggal pindah. Nah, ini kita pakai eco mode. Biasanya kalau eco mode akan dibatasi untuk kecepatan dan juga beberapa fitur lainnya, karena untuk keselamatan juga. Kapasitas motor penggerak untuk kendaraan listrik ini cukup besar, yaitu 55 kp, dan juga memiliki suspensi yang cukup empuk. Kita coba nih, hop. Masih normal dan menurut saya cukup enak ketika mendapatkan guncangan-guncangan, hingga tidak terlalu keras dan masih nyaman untuk pengendara maupun penumpangnya. Ini untuk radius putarannya juga cukup nggak jauh ya. Jadi kalau untuk bermanuver, untuk putar balik, nggak perlu jauh-jauh putar seperti itu, dan nggak memakan space yang besar untuk berputar ataupun bermanuver, terutama saat belokan ya. Empuk banget ini sumpah. Kursinya juga enak, empuk, posisi duduknya juga nyaman, dan enaknya kalau kalian bisa lihat nanti nih, ada penggerak elektrik untuk mengatur bangku dan juga maju mundurnya, dan juga tinggi dari posisi pengemudi ini. Nih saya akan ingin, enak banget sumpah. Kalau kalian kurang tinggi, tinggal tinggiin. Kalau kurang rendah, tinggal direnain ke bawah dengan tombol elektrik yang ada di sebelah kanan ini. Kalian yang mau parkir dengan mobil ini juga sebenarnya tidak perlu khawatir. Kenapa? Ada kamera yang akan memandu kalian saat parkir. Kameranya ini ada kamera belakang dan juga ntar ada kamera samping yang bisa kalian lihat di sini. Jadi nggak usah khawatir nabrak, kalian bisa ngira-ngira dari sini. Kita coba, katanya mobil listrik nih identik katanya kalau banjir nggak kuat, takut kesetrum. Kita akan coba langsung EV water obstacle yang ada di Gias nih, pakai atau satu. Gimana sih? Apakah aman atau tidak kalau misalkan ada banjir? Nah, ini dia nih. Oh. Kita masuk genangan, kira-kira ada kali ini ya, genangannya 50 cm.
Aman-aman aja nih. Keren mobil ini. Biasanya kalau kita beli mobil, headrestnya tuh kadang-kadang suka nggak pas ya untuk kepala pengemudi, tapi ini enak banget. Kita lihat ya, ini udah bahannya empuk, posisinya nggak bikin kepala tegak kayak gini banget menunduk, jadi untuk bersandar masih nyaman. Tambah ada wings di jok ini sesuai dengan postur tubuh saya yang sedikit besar, jadi nyaman banget buat berkendara jarak jauh pun dengan ini nyaman. Kalau jarak jauh aman gak sih listriknya atau jarak tempuhnya? Aman. Kalau kalian beli yang 380 range-nya, 380 km, kalian bisa jarak tempuh mungkin ke Bandung tuh, di kota Bandung masih bisa ngisi lagi. Jadi sampai Bandung, sampai Semarang masih bisa ngisi sekali lagi di tengah-tengah antara tol Trans Jawa. Wah, jangan ragu untuk pakai mobil listrik untuk jarak jauh, karena sudah ramah lingkungan dan juga hemat untuk pengisian kendaraan listrik. Dan sekarang sudah banyak sekali SPKLU yang sudah tersebar di berbagai daerah, terutama di daerah Jawa ya. Sepanjang jalur Pantura sudah ada banyak sekali SPKLU, terutama di jalan tol Trans Jawa. Jadi nggak perlu khawatir lagi bawa mobil listrik untuk jarak jauh. Head of PR and Government BYD Indonesia Luther T. Panjaitan mengatakan, dengan semua fitur lengkap tapi harga yang murah, menunjukkan komitmen BYD agar mobil listrik bisa menyentuh seluruh segmen pasar konsumen di Indonesia, terutama anak muda, kaum urban, dan para pengguna perdana kendaraan listrik. Tapi poinnya adalah bagaimana EV itu bisa affordable for everyone. Jadi segala ruang batas constraint yang dihadapi masyarakat sekarang untuk pindah ke EV itu sudah kita kikis satu persatu. Kira-kira begitu. Persaingan mobil listrik untuk kelas entry level semakin seru dengan kehadiran BYD Atto One. Harga yang semakin murah dengan fitur yang lengkap membuat konsumen memiliki berbagai pilihan kendaraan listrik perdananya. Kalau sobat bisnis tertarik, yuk datang dan coba langsung Atto One di booth BYD yang ada di Gias selama 24 Juli hingga 3 Agustus 2025.